Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Kita bersyukur karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati karya Tuhan dalam hidup kita. Perkenalkan, saya Yosafat Satria Yudhistira. Saya saat ini sedang menjalani tahap perkenalan sebagai calon pendeta di GKI Kosambi Baru. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum kita renungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena setiap karya-Mu yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami boleh bangun, boleh menikmati udara segar pada saat ini yang daripada-Mu ya Bapa. Ya Bapa, pada saat ini juga di tengah syukur kami juga mau disapa melalui firman-Mu. Biarlah Engkau juga yang menolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu juga yang menuntun kami, supaya apa yang kami dengar ini juga boleh kami lakukan dan boleh kami refleksikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Mari kita buka Alkitab kita dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada salah satu tokoh penulis puisi himne yang cukup terkenal bernama Thomas Obadiah Kishop. Ia juga adalah seorang guru sejak berumur 16 tahun. Pada umurnya yang ke-27 tahun, ia mengikuti sebuah ibadah KKR atau kebaktian kebangunan rohani. Nah, dalam ibadah tersebut ia sungguh mengalami pertobatan. Ia sungguh mengalami lawatan Tuhan dalam hidupnya. Oleh karenanya, ia menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Ia melayani dalam bidang musik, dan ia juga melayani sebagai hamba Tuhan di gereja Metodis. Setelah Kishop memutuskan untuk melayani, ia juga melakukan banyak karya. Dan karya yang ia buat adalah ia menulis kurang lebih 1.200 puisi Kristen sepanjang ia hidup. Salah satu puisi Kishop yang cukup terkenal adalah berjudul Great is Thy Faithfulness, yang ditulis pada tahun 1923. Dan rupanya puisi tersebut memiliki makna yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan pengalaman hidupnya. Rupanya dalam puisi tersebut Kishop mengungkapkan bagaimana kesetiaan Tuhan yang ia rasakan dalam pergumulan yang ia hadapi. Banyak pergumulan yang ia hadapi. Ia terlahir bukan dari keluarga yang berada, sehingga ia hanya sekolah sampai tingkat SMP. Kemudian tubuh Kishop juga adalah memiliki tubuh yang cukup rentan. Ia sering mengalami sakit penyakit, sehingga ia terpaksa untuk berhenti melayani sebagai hamba Tuhan. Tetapi hal itu tidak membuatnya putus asa. Ia tetap semangat, tetap berkarya, menulis banyak puisi. Dan juga ketika ia menulis puisi, ia juga mendapatkan sebuah pergumulan. Karena dengan tulisan-tulisan yang ia buat, ia pun sering mendapatkan penolakan dari media-media. Dan bahkan ketika puisi-puisinya diterbitkan, ia jarang menerima royalti atau uang dari hasil karyanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak pergumulan dan tantangan yang Kishop hadapi semasa hidupnya. Tetapi dalam pergumulan-pergumulan yang ia hadapi, ia tetap merasakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ia merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan dalam hidupnya. Ia merasakan bagaimana kesetiaan Tuhan yang ia alami. Dan apa yang Kishop alami dijadikan sebuah puisi yang berjudul Great is Thy Faithfulness. Dan puisi tersebut terinspirasi dari firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi. Kishop sangat merasakan bagaimana kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan.
Kisah merasakan bagaimana tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan ya Tuhan yang Kisah merasakan. Dan Bapak Ibu Saudara, ayat inilah yang diimani oleh Kisah di tengah pergumulan hidupnya. Bagaimana ia sungguh merasakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Dan dari puisi yang ditulis oleh Kisah ini, kemudian dibuatkan melodi oleh satu rekan pelayanannya, yaitu William Runyan, dengan judul Great is Thy Faithfulness. Kemudian puisi itu dibuat lagu, kemudian diterjemahkan menjadi lagu yang sering kita nyanyikan dalam ibadah, atau mungkin menjadi lagu favorit bagi setiap kita, yaitu NKB 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita ada di tengah masalah hidup. Mungkin saat ini kita ada dalam pergumulan-pergumulan hidup, kesesakan hidup yang bertubi-tubi yang datang dalam kehidupan kita. Mungkin banyak masalah yang sampai saat ini pun juga belum terselesaikan. Tapi mari, terus lekatkan diri pada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Dan sadarilah bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Bahwa kasih setia Tuhan selalu baru tiap harinya. Dan pertolongan Tuhan tak ada habis-habisnya. Seperti yang kita peratapan katakan, tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru tiap pagi. Selamat merasakan, selamat mengalami kesetiaan dan kebaikan Tuhan di setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas setiap sapaan-Mu yang boleh menyapa kami untuk bagaimana kami hidup untuk tetap bersandar kepada Engkau. Biarlah ya Bapa, dalam setiap pergumulan yang mungkin sedang kami rasakan dan alami, kami meyakini bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan. Seperti yang kita peratapan katakan bahwa kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap paginya. Dan biarlah itu juga yang boleh kami imani dalam perziarahan hidup kami selanjutnya. Ya Bapa, pada saat ini juga kami mau melakukan aktivitas kami mau melanjutkan aktivitas kami, biarlah Engkau juga yang memberkati setiap kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.